Inilah 30 hari bersuara ala podcast Kepo Buku bersama Rani, Toto, dan Steven. Selamat mendengarkan. Hey, ketemu lagi di Kepo Buku edisi 30 hari bersuara yang intinya adalah satu hari, satu kata kunci, satu tema buku, temanya, dan itu dilakukan selama bulan Desember setiap hari. Namun akhirnya, ada juga yang bolong. Edisi ke-13 kelewatan kemarin. Tapi bukan berarti nggak bisa dikejar dong. Jadi di injury time menjelang berakhirnya hari ke-14, gue mau nyelipin episode ke-13 yang ketinggalan. Baru nanti Steven nyusul dengan edisi yang hari ini, edisi ke-14. Jadi kali ini dalam satu kali upload ada 2 episode atau 2 edisi sekalian. Oke, hari ke-13 kemarin kata kuncinya adalah strategi. Oke deh, cepat aja ya. Strategi. Apa strategi lu saat membaca buku? Emang ada strateginya? Baca mah baca aja, mungkin banyak yang mikir begitu. Tetapi tidak semudah itu, Ferguson. Baca buku itu butuh konsentrasi. Bahkan untuk membaca sebuah buku yang isinya itu cerita atau novel itu pun butuh konsentrasi tersendiri. Butuh strategi tersendiri. Gue jadi ingat buku yang pernah kita review beberapa tahun lalu lah. Sebuah buku klasik berjudul How to Read a Book, karya Mortimer J. Adler. Ini buku dari tahun 1930-an atau 40-an gitu. Tapi sampai sekarang masih jadi acuan di banyak perguruan tinggi di Amerika sana. Dan buku ini banyak mempengaruhi gue dalam cara gue membaca, dalam strategi gue membaca. Jadi Mortimer itu membagi kegiatan membaca itu jadi 4 tingkatan. Pertama itu elementary, ini benar-benar tingkatan dasar lah, yang penting bisa baca A, B, C, D-nya udah bisa gitu. Kedua inspectional, ini naik 1 tingkat di mana kita mempelajari struktur atau sistematika sebuah buku, misalnya daftar isinya kayak apa, indeksnya kayak apa, pengantarnya kayak apa, latar belakangnya mungkin seperti apa, penulisnya siapa. Jadi kita melihat sebuah buku itu secara holistik dulu. Nah yang ketiga itu yang disebut sebagai analytical. Analytical ini membaca yang lebih teliti, lebih cermat, lebih dipahami. Istilah gue sih benar-benar dicerna, bukan cuma dikunyah. Dan yang keempat, ini tambahan di versi buku yang terbitan tahun 70 kalau nggak salah, namanya syntopical reading. Syntopical reading ini, wah ini sih udah tingkat atas nih. Jadi Adler itu menyebutnya membaca yang komparatif. Jadi tidak fokus ke satu buku aja, tapi ke buku-buku lain dan melakukan perbandingan. Hei, berat mah. Tapi ya begitulah, sejak baca bukunya Adler ini gue jadi kebawa-bawa. Awalnya sih, gue kalau baca tuh ya baca-baca aja gitu. Tapi menurut petunjuk beliau, si Bapak Adler ini, tahap-tahap ini malah membantu gue memahami sebuah buku. Jadi kalau dari versi gue ya, cara menafsirkan ilmunya Pak Adler ini pertama, ada buku yang cukup diicip-icip aja lah. Ya yang penting gue udah bisa baca, mungkin baca bahasa pengantarnya, sekilas di dalamnya, atau baca satu bab aja. Itu penafsiran gue gitu ya. Baru dari situ, kalau gue tertarik untuk membaca lebih lanjut, gue akan mulai lihat daftar isinya, strukturnya, sistematikanya, gue pelajari siapa sih yang ngarang ini, pengantarnya mungkin gitu. Paling tidak gue mencoba untuk melihat secara holistik dulu buku ini tentang apa sih, walaupun gue nggak baca secara lengkap gitu. Nah, semakin tertarik, oh berarti gue akan bergerak atau beranjak ke tahapan berikutnya. Tahapan yang misalnya, oh ternyata menarik nih. Oke, gue sekarang mau coba baca secara lebih mendalam, secara lebih dicerna lagi gitu. Bukan cuma dikunyah aja. Kalau istilah gue ya itu benar-benar gue nikmatin bacanya, paragraf demi paragraf, nggak peduli mau makan waktu berapa lama. Cara ini gue pakai kalau gue udah benar-benar tertarik pada sebuah buku. Jadi ini udah masuk ke level analytical reading. Ini dan jangan salah ya, ini bukan cuma buku pelajaran atau buku akademis. Bahkan novel pun gue menggunakan strategi membaca seperti itu. Contoh, terakhir gue baca buku yang benar-benar gue cerna itu banyak sih. Tapi salah satunya yang masih gue ingat adalah bukunya George Orwell 1984 yang udah pernah gue baca 2 kali waktu zaman kuliah dulu sama tahun lalu kalau nggak salah ketika kita mau bahas ini di Kepo Buku. Itu benar-benar gue baca secara benar-benar gua cerna banget gitu. Per paragraf,
per paragraf sampai paham. Kalau lupa jalan ceritanya gue mundur lagi. Bener-bener pokoknya gue gak mau ada yang ketinggalan sedikit pun. Itu cara gue. Dan itu membuat gue bener-bener terlibat banget dalam ceritanya si George Orwell ini. Kurang lebih begitu. Nah, kalau syntopical reading, waduh, gue udah jarang banget nih, belum sampai level ini sih sebenarnya. Ya, sepertinya ini untuk bacaan-bacaan yang bersifat akademis ya, karena kita membandingkan berbagai macam buku yang mirip gitu. Tapi kalau baca buku sastra juga sebenarnya bisa ya, kalau kita mengkaji sastra misalnya. Tapi ini udah tingkat atas banget. Mungkin terakhir gue melakukan membaca dengan pola ini adalah waktu zaman kuliah dulu ya. Anyway, itu strategi gue membaca yang sangat terpengaruh sama bukunya Mortimer J. Adler yang banyak mengubah pola gue untuk memamah sebuah buku. Coba deh lu cari bukunya, How to Read a Book. Mortimer J. Adler. Ada terbitan terakhir itu tahun 90-an kalau nggak salah, atau tahun 70-an. Dan buat gue ini worth it banget untuk dibaca. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak udah dengerin episode ke-13 ini bersama gue Rane Hafid. Walaupun telat, asli bener-bener kelewatan karena kesibukan gue. Dan sekarang langsung aja gue oper ke Stephen Sitongan di Ambon dengan cerita buku yang kata kuncinya adalah tekad. Wih, tekadnya Stephen apa nih dalam urusan buku? Fun, over to you, Fun. Kembali lagi di 30 hari bersuara dengan saya Stephen di podcast Kepo Buku. Kali ini kita akan bicara soal tekad. Buatku di setiap tahun, di awal tahun khususnya, aku meniatkan untuk melakukan tantangan membaca. Di tahun 2021, di Goodreads, di profil Goodreads aku set 50 buku untuk tahun 2021. Sejak itu, ada tekad yang membaca. Kira-kira 50 buku dalam 1 tahun. Sampai podcast ini direkam di tanggal 10, aku sudah menyelesaikan 44 buku sepanjang tahun ini. Ya, sepertinya masih ada cukup waktu untuk merampungkan 6 buku lagi dan akhirnya melampaui atau finish di 50 buku dalam setahun. Buatku itu adalah sebuah tekad untuk bisa membaca dengan rutin. Syukur-syukur membaca lebih banyak dari yang ada gitu. Apakah teman-teman punya tekad yang sudah terjalani ataupun yang sedang diusahakan di tahun ini? Apakah kamu mau berbagi di Instagram Kepo Buku? Tag aja ya teman-teman. Di tahun 2021 ini aku kira membaca lebih banyak buku, membaca lebih banyak variasi genre itu adalah sebuah perjalanan yang menyenangkan. Di samping tentu saja tekad untuk menyelesaikan tantangan membaca. Aku kira sah-sah saja untuk menyeting sebuah tantangan, namun ketika tantangan tersebut tidak berhasil diselesaikan, tidak perlu khawatir, tidak perlu menyesal. Sekian dulu edisi kali ini. Di episode berikutnya teman-teman nantikan topik yang berhubungan dengan peluang. Nantikan episode berikutnya ya. Terima kasih untuk atensi teman-teman semua. Salam Kepo Buku. 30 hari bersuara adalah gagasan dari komunitas The Podcaster Indonesia. Saya Tante Google, sampai ketemu di episode besok. Permisi cuy.